Oke, selamat pagi ES2 ya. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Tunggu sebentar, saya angkat kamera saya dulu. Oke, selamat pagi ES2. Sebelum saya mulai semua pembelajaran, yang perlu saya ucapkan dulu adalah selamat Hari Raya Imlek bagi yang merayakan. Semoga di tahun ini Anda diberikan keberuntungan yang besar dan kesehatan pastinya. Ya, dan pastinya semua kita melatih pandemi dengan baik, ya. Atau lebih gampangnya kita melatih penyakit ini dengan baik. Nah, mari kita mulai pembelajaran kita, ya. Mari kita dimulai dengan hari ini, yaitu kita mulai dulu dengan doa. Saya mulai dengan doa, silakan ambil dalam posisi doa. Terima kasih semuanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, tak henti-hentinya kami mengucap puji dan syukur kami atas berkat dan rahmat-Mu yang begitu besar. Ya Tuhan, lindungilah dan lancarkanlah pembelajaran hari ini. Sertailah juga kegiatan kami pada hari ini, agar dapat menjadi hari yang baik untuk kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Santo Santo Petrus, Petrus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih tim doa. Ya, halo IPS 2, semua dalam keadaan sehat ya. Kalau bisa, hari ini kita mulai pembelajaran kita. Ya, sebenarnya saya sudah sharekan PPT-nya buat kalian. Cuman mari kita lihat dari sini aja. Jadi sebenarnya saya udah sharekan untuk Anda sebenarnya PPT yang sudah saya buat. PPT ini akan lebih menarik kalau Anda presentasikan. Maksudnya adalah kalau Anda gunakan yang namanya lebih gampangnya kalau dipresentasikan pakai PPT ya. Karena kenapa Pak? Kenapa Bapak bilang demikian? Karena semua ini sudah saya buat kayak games atau kayak tebak kata. Ya. Oke, karena kemarin 2 minggu lalu Anda sudah mencatat BUMN, benar ya, 2 minggu lalu sebelum kita liburan kita sudah mencatat BUMN. Ya, jadi ini masih 3 orang yang belum kumpulin. Saya harap Dion, Renata, Ricky Bibowo dapat mengumpulkannya segera. Ya, kebetulan belum ada mereka juga. Ya, tolong nanti Malisa bisa ingatkan lagi ya. Terima kasih ya Malisa ya. Maaf sudah merepotkan Anda. Oke, Anda sudah mencatat BUMN, BUMD, dan BUMS. Ya, di mana BUMN itu adalah badan usaha milik negara. BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Ya. Yang mana nih BUMN nih? Ya, yuk kita pilih dulu yuk. Yang mana BUMN? Sorry ya. Sorry. Ini S3. PS2 itu ada Christabel, Clarence nampaknya lupa di submit aja nampaknya. Christabel, Clarence sama Vincent Fallen. Christabel, Clarence sama Vincent Fallen. Christabel, Clarence sama Vincent Fallen. Sorry, saya salah ya. Oke, yes2. Yang mana BUMN-nya? Dari ini yang mana BUMN-nya? Dari yang saya tampilkan yang mana BUMN? Ya. Iya. Kenapa saya bilang seperti tadi, kenapa harus ditampilkan? Kalau Anda lihat, kalau saya ketik yang sebelah sini, dia akan muncul tanda ini. Jadi Anda tidak bisa ketik lagi. Jadi Anda harus pilih ke sebelah sini. Ya, jadi kalau misalnya Anda klik benar, dia akan lanjut. Nah, kalau yang ini yang mana BUMN? BNI atau BII? Iya, sama. Kalau Anda coba ketik BII, dia akan salah. Kalau ketik BNI, dia akan lanjut. Nah, yang ini. Yang mana BUMN? Semen Indonesia atau semen merah putih? Kalau ini yang mana BUMN?
Iya, semen Indonesia. Kalau semen merah putih dia bukan. Nah, kalau yang ini, yang termasuk BUMN yang mana aja? Persero, wis, keren nih. Udah pada cari semua nih. Ada lagi nggak selain Persero? Perum. Ya. Nah, wow. Firma bukan ya. Firma itu adalah BUMS. Jangan sampai salah ya. Firma itu adalah BUMS. Jangan sampai salah jawab. Ya. Nah, kalau Anda klik dengan benar pada tulisan ini, dia akan munculkan tanda centang. Jadi yang benar itu adalah Perum dan Persero. Perum dan Persero. Ya. Ini tolong diperhatikan dengan benar. Kenapa? Karena minggu depan kita akan tes Google Form lagi BUMN. Sebelum saya masuk BUMS. Ya. Minggu depan kita akan tes Google Form lagi untuk tugas. Ya. Nah, kita akan masuk apa sih badan usaha milik negara gitu ya. Apa sih badan usaha milik negara? Ya, kita mulai dulu dengan namanya badan usaha. Badan usaha itu apa sih? Ya. Kalau secara badan usaha sih itu adalah sebuah perusahaan ya yang biasanya mencari keuntungan atau bergerak untuk tujuan tertentu. Kalau lebih gampangnya adalah sebuah perusahaan yang bergerak dengan tujuan tertentu. Ya, kenapa saya tidak langsung menyebut mencari keuntungan? Karena ada permasalahan. Nanti kalau saya bilang keuntungan, nanti kalian bisa menyangkal saya. Tapi dengan tujuan tertentu Anda nggak bisa menyangkal saya. Ya, bukan saya nggak mau disangkal, tapi supaya menjaga supaya Pak Hendy ngomongnya kok berbelit-belit. Tadi kok bilangnya ini, sekarang kok ini gitu lah. Badan usaha adalah sebuah perusahaan yang bergerak dengan tujuan tertentu. Ya, dengan sistem manajemennya, dengan sistem apanya segala macam itu ada sebuah perusahaan. Ya. Nah, di mana kalau badan usaha milik negara adalah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh negara, ya, sebuah badan usaha yang dimiliki oleh negara, yang biasanya kekayaannya atau sebagian besarnya modalnya dari negara. Ya, itu adalah BUMN. BUMN itu didirikan dengan tujuan, makanya saya sudah bilang tadi. Jadi bisa aja melayani masyarakat, biasanya kalau tujuan utamanya BUMN itu didirikan untuk melayani masyarakat. Kenapa Pak? Kenapa BUMN harus didirikan untuk melayani masyarakat? Ya, kenapa BUMN harus didirikan untuk melayani masyarakat? Satu, badan usaha milik negara itu didirikan untuk melayani masyarakat karena Anda tahu bahwa di Indonesia negaranya masih tergolong tidak merata. Tidak merata dalam artian ada yang kaya-kaya sekali, ada yang miskin-miskin sekali gitu loh ya. Jadi supaya negara bisa memberikan hal yang merata, adil ya, atau kita sesuai dengan Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, maka ada beberapa perusahaan yang akan didirikan oleh BUMN, ya, tujuannya agar masyarakat yang tidak mampu dapat juga merasakan hal yang sama. Itu tujuannya BUMN dapat melayani masyarakat. Ya, maka saya bilang melayani masyarakat ini adalah tujuan utama dari BUMN agar semua golongan masyarakat merasakan hal yang sama. Nah, kenapa keuntungan dikarenakan sebagai penghasilan negara bagi beberapa perusahaan milik negara. Ya, jadi ada BUMN yang tujuannya melayani masyarakat, ada BUMN yang tujuannya mendapatkan keuntungan. Nah, di BUMN tadi kita ada bagi dua, Perum dan Persero. Perum dan Persero. Ya. Nah, Persero ini sebenarnya bisa dua kategori, bisa Persero BUMN, bisa Persero BUMS. Cuman kita sekarang bahas dulu Persero yang BUMN. Ya. Nah, tahukah Anda bahwa dari BUMN itu sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 sampai 3 bahwa BUMN itu banyak bergerak di bidang vital dan itu hanya boleh dipegang BUMN. Jadi contohnya kalau kayak perusahaan listrik, perusahaan air, perusahaan bahan bakar, tambang, itu yang menyangkut hidup orang banyak, menyangkut tentang hidup orang banyak, ya, menyangkut tentang hidup orang banyak. Itu biasanya nggak boleh dipegang oleh badan usaha milik swasta. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena takut terjadi monopoli. Ya. Kenapa air listrik, bahan bakar, tambang,
tidak boleh dipegang swasta Pak, karena takut dipegang oleh swasta nanti jadinya amburadul. Amburadul dalam konteks adalah nanti dimonopoli. Kenapa seperti itu Pak? Kok bisa terjadi monopoli padahal kan tinggal buat peraturan. Ya jelas. Bahwa tadi yang saya sudah bilang, kekayaan di negara Indonesia itu tidak merata. Tidak semua orang mampu mendirikan perusahaan tersebut. Yang jelas perusahaan-perusahaan tertentu sudah jelas yang mana bisa mendirikan, yang mana tidak bisa mendirikan. Ya, jadi seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Bahwa BUMN itu banyak bergerak di bidang vital. Ya, BUMS juga bisa gerak di bidang vital. Sampai sini ada pertanyaan? Saya akan sangat senang kalau ada pertanyaan yang bisa mengutak-utak tentang ini. Karena Anda pastinya nanti tujuannya adalah bisa mendirikan perusahaan. Siapa tahu Anda bisa mendirikan perusahaan yang bisa berhubungan dengan Perum, Persero, itu hebat banget. Ya, silakan Marisa. Perbedaan persero sama perseroan terbatas apa, Pak? Oke. Ada lagi selain Marisa? Nah, Marisa ini udah loncat dari Perum ke Persero. Oke, saya jelaskan dulu. Perseroan sama perseroan terbatas itu sebenarnya jenis yang sama. Kata awalnya itu dimulai dari perseroan Marisa. Ya, jadi perseroan itu dibagi dua nanti. Ada perseroan tertutup sama perseroan terbatas. Ya, perseroan itu adalah nama unit badan usahanya. Di mana perseroan itu biasanya dimiliki dengan namanya PT. PT. Perseroan itu pasti PT. Ya. Cuman yang membedakannya adalah kalau perseroan terbatas itu biasanya ada konteksnya sudah terbuka. Biasanya sudah sahamnya bisa dibeli oleh masyarakat luas. Kalau cuma perseroan, itu biasanya lebih pada perseroan tertutup. Jadi sahamnya nggak bisa dibeli oleh masyarakat luas. Nanti akan saya bahas setelah ini. Oke, Marisa, ada pertanyaan lagi? Atau kecepatan, Marisa? Oke. Kalau tentang Perum, ada yang mau tanya dulu? Halo, selain Marisa, ada pertanyaan lagi? Halo, Yes2, ada pertanyaan lagi selain Marisa? Halo. Oke, selain Brigita? Oke, saya lanjut. Perum tujuan lainnya adalah menambah BUMN tujuan lainnya adalah menambah lapangan kerja pastinya. Tujuannya pastinya menambah lapangan kerja supaya pengangguran makin sedikit. Habis itu penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat, dan pengelola sumber daya alam di setiap daerah. Yang tadi saya bilang, pengelola sumber daya alam yang vital, kayak air, ya, udara sih jarang sih ya. Perusahaan biasanya itu minyak gas dan segala macam. Oke, itu adalah tujuan lain dari BUMN. Nah, tahukah Anda BUMN itu didirikan sebagai contoh dan penggerak? Mengapa Pak? Mengapa seperti itu? Dikarenakan ya ada beberapa bidang atau sektor yang tidak berani dipegang oleh swasta, ya, tidak berani dipegang oleh swasta karena nggak ada contoh, jadi mereka takut rugi ya di Indonesia. Jadi pemerintah harus memberikan contoh atau dorongan pada masyarakat bahwa sektor ini aman dan dapat dilakukan oleh masyarakat dan dapat membantu perekonomian mereka, ya. Atau inti ceritanya adalah tujuannya adalah untuk meyakinkan masyarakat bahwa usaha ini dapat dilakukan. Jadi BUMN itu tidak hanya dijadikan sebagai mencari keuntungan atau melayani masyarakat, tapi dia juga mencoba memberi contoh kepada masyarakat bahwa gini loh, negara aja bisa melakukan, kok kalian enggak gitu loh. Ya, nah itu adalah salah satu hal yang terbaik dari dari BUMN, bahwa dia ingin memberikan contoh pada masyarakat bahwa ada bidang tertentu yang selain bidang vital, ya, supaya tidak homogen semua atau tidak semua sama semua, ya. Jadi BUMN mau semua masyarakat bisa bergerak di semua sektor kalau bisa, ya. Oh iya, Pak, ada nggak sih Pak kalau yang negara lain? Apakah hanya negara Indonesia aja Pak? Negara lain
ada yang air listriknya bisa dipegang oleh swasta. Contohnya adalah Korea Selatan. Setahu saya Korea Selatan itu dipegang oleh swasta. Dia ada beberapa perusahaan air dan perusahaan listrik. Ya, itu kan tergantung dari kebijakan negara masing-masing. Oke. Nah, badan usaha milik negara dibagi dua. Ya, badan usaha milik negara dibagi jadi dua. Ada Perum sama Persero. Ya, kita mau bahas dulu yang Perum. Perum atau kepanjangannya adalah perusahaan umum. Perum adalah perusahaan umum. Perusahaan ini memiliki negara yang tujuan utamanya adalah melayani kepentingan umum. Ya, tujuan utama dari Perum adalah melayani kepentingan umum dalam 3 hal. Ya, supaya konsumsinya merata, produksinya merata, distribusinya merata. Nah, ciri-ciri Perum punya negara. Ya, modalnya 100% dari negara. Tujuan utamanya melayani kepentingan umum. Lebih dominan bergerak di bidang jasa vital, ya. Jadi lebih banyak di bidang jasa daripada bidang produksi. Kebijakannya semua ditentukan oleh pemerintah, jadi kalau harga segala macam itu dibahas oleh pemerintahnya. Pegawainya berstatus PNS. Kelebihannya adalah modalnya besar karena dari negara. Lebih gampang monopoli, jelas karena punya negara. Informasi lebih mudah, jelas karena punya negara. Jadi kalau ada informasi ingin naik harga, dia sudah bisa mengontrol dan segala macam. Menambah lapangan kerja jelasnya. Kelemahannya adalah proses pencairan untuk dana lama karena prosesnya panjang. Kenapa? Karena ada hubungan dengan struktur organisasi yang kompleks. Jadi kalau misalnya Perum, walaupun modalnya besar, dia kalau mau cairkan dana lama karena kompleks. Jadi dari manajernya, staf manajernya ajukan kepada kepala daerahnya, kepala daerah ajukan kepala pemerintah pusat. Nanti dirapatkan, baru nanti dicairkan lagi. Itu yang saya bilang, kenapa lama gitu loh ya. Kinerjanya kurang baik kalau Anda lihat sebenarnya perusahaan negara walaupun melayani kepentingan umum atau melayani kepentingan masyarakat, fasilitas yang mereka berikan biasanya kurang bagus. Kalau kalian lihat Damri, sebenarnya kadang-kala Damri itu juga tidak terlalu bagus gitu loh ya. Ada kejelekannya lah ya. Karena dia merasa bisa memonopoli, dia sesuka hati biasanya. Tahukah Anda bahwa sebenarnya Perum di negara kita itu nggak terlalu banyak lagi. Kemarin saya cari sih tinggal 4. Ya, Ya, ada Perum Damri, Perum Nas, Perum Penumpang Jakarta, Perum Peruri. Yang saya cari baru tinggal 4. Ada yang ketemu yang lain? Siapa tahu bisa tambah-tambah informasi. Ada yang dapat Perum lain? Adakah tahu tentang Perum lain? Halo? Ada yang dapat Perum lain? Perum Bulog, ini kemarin saya juga cari nih. Perum Bulog ini nggak tahu udah masuk Persero atau belum. Karena sudah banyak bahwa perusahaan umum milik negara itu sudah menjadi Persero. Contohnya Perum Pertamina. Kalau kalian pernah ketemu Perum Pertamina itu sudah menjadi Persero. Contohnya Perum Garuda. Iya, banyak yang udah jadi PT, Pak. Benar sekali, sudah banyak menjadi Persero. Ya, tujuannya apa? Nanti saya kasih tahu kenapa banyak jadi Persero. Oke, selain Marisa, ini Marisa aktif banget nih. Yang lain saya nggak tahu kemana. Oke. Ini yang penting nih, sistematika keuangan dari Perum. Nah, kita mulai dari Perumnya dulu. Perum, ini dapat pendapatan dari perusahaannya. Habis itu dapat laba setelah dikurangi beban. Uangnya itu dikasih ke pemerintah, baru dikembalikan ke Perum lagi. Jadi berputar terus dari Perum, jadi laba. Setelah laba dikasih ke pemerintah, pemerintah nanti atur kembali ke Perum. Kita ulangi ya. Jadi pendapatan dari perusahaan Perum akan dikurangi beban dapat laba. Nanti labanya dikirim ke pemerintah. Pemerintah yang atur kirim balik ke Perum. Kembali lagi seperti itu siklusnya. Jadi pendapatan dari perusahaan jadi laba setelah dikurangi beban, kirim ke pemerintah, habis itu kembali ke Perum. Dia terus berputar seperti ini. Jadi kenapa saya sudah bilang ada kelemahan dari Perum adalah bahwa uangnya itu tidak langsung dipegang oleh perusahaannya. Dia harus diputar dulu di pemerintah, nanti akan diatur oleh pemerintah kembali. Ya, tapi dia nggak based on laba kok.
Ya, ini cuma sistematika keuangannya kalau dari Perum. Karena semua kebijakannya nanti modalnya akan diatur lagi oleh pemerintah. Jadi mau dibagikan kembali berapa itu terserah pemerintah. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu tentang Perum? Ada yang mau tanya dulu? Halo? Jelas nggak ya? Sampai sini ada yang mau dibahas dulu ya? Karena minggu depan pasti ada hubungan dengan sistematika keuangan. Saya akan bahas tentang sistematika keuangan. Jadi saya ulangi ya, kalau Perum itu dapat pendapatan dari perusahaan dulu, nanti dikurangi beban, dapat laba, dikirim labanya ke pemerintah, pemerintah nanti kirim ke Perum. Nanti kembali lagi perusahaan dapat pendapatan lagi, pendapatan itu berarti belum dikurangi beban, ya. Nah, setelah dikurangi beban, dapat laba, nanti kasih ke pemerintah, baru kirim ke Perum. Ya. Oke, kalau jelas saya lanjut. Persero. Persero itu adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Jadi kalau Persero BUMN itu inti ceritanya adalah yang penting modalnya negara atau modal saham negara lebih dari 51%. Kalau udah lebih dari 51% itu punya negara. Pak, bagaimana kalau terbalik? Ya, dia kurang dari 51%, berarti bukan punya negara. Ya, kita nggak perlu tahu kalau misalnya negara punya 51%, siapa punya sisanya, Pak? Kita nggak perlu tahu. Yang penting kalau sisanya berarti itu punya masyarakat bebas. Masyarakat bebasnya siapa aja, Pak? Bisa masyarakat Indonesia, masyarakat asing. Ya, kita nggak perlu tahu punya siapa saja, tapi kita yang penting tahu bahwa kalau dia 51%, lebih dari 51%, itu sudah punya negara. Kalau pemilikannya punya negara. Itulah yang menjadi perbedaan Perum sama Persero. Kalau Perum, tadi modalnya semuanya milik negara. Kalau Persero dari BUMN, itu modalnya atau sebagiannya besarnya dimiliki oleh negara. Jadi ada juga campurannya. Nah, Perum dan Persero walaupun badan usaha milik negara, mereka memiliki tujuan utama yang berbeda. Perum melayani masyarakat, Persero mendapatkan keuntungan dikarenakan dimiliki oleh juga masyarakat bebas. Oke, jadi beda tujuan utamanya. Kalau Persero itu tujuan utamanya bukan melayani masyarakat, itu tujuan keduanya. Ya, Persero BUMN itu mendapatkan keuntungan. Kenapa Pak dia harus mendapatkan keuntungan? Karena sudah dalam masuk fase saham. Karena sudah masuk dalam pembagian saham. Kalau Anda maukah membeli saham yang tujuannya nggak untung? Pasti nggak mau dong, gitu loh ya. Apakah Anda mau beli saham yang tiap tahunnya rugi, tujuannya hanya melayani masyarakat? Baik banget Anda, itu kan kemungkinan besar tujuan investasi tidak tercapai. Ya. Nah, bedanya lagi adalah pegawainya berstatus swasta. Kalau Persero itu pegawainya berstatus swasta, walaupun kayak Persero Pertamina itu semua swasta, bukan PNS. Perusahaan memiliki modal dari negara dan swasta. Pemerintah tidak ada hak kuasa penuh. Jadi pemerintah itu tidak ada hak kuasa penuh. Jadi kalau mau lakukan sesuatu, mereka harus dapat pemegang saham terlebih dahulu. Atau yang kita sebut dengan RUPS. RUPS itu adalah rapat umum pemegang saham. Ya, itu adalah RUPS. Dapat dipegang masyarakat bebas. Tujuan lainnya adalah melayani masyarakat. Kelebihannya apa? Kinerjanya lebih baik daripada Perum. Ya, kenapa kinerjanya lebih baik? Karena perusahaan ini ingin mendapatkan keuntungan. Kalau keuntungan berarti harus ditunjukkan dari kinerjanya. Modalnya lebih besar karena ada negara. Lebih mudah memonopoli, jelas lebih mudah memonopoli karena milik negara. Pengurusan izin lebih mudah karena punya negara lagi. Oke, adanya indikasi saling menjatuhkan. Karena kalau udah ngomong saham itu bisa saling menjatuhkan. Gimana caranya? Biasanya saya bisa berkelompok membeli saham tersebut gitu ya, mencoba menjatuhkan, itu ada indikasi saling menjatuhkan. Pokoknya kemungkinan besar ada percekcokan. Nah, tahukah Anda bahwa Persero
negara itu awalnya mulanya merupakan perusahaan umum atau perum dari tadi yang saya sebutkan. Contohnya kayak Pegadaian. Pegadaian itu namanya Perum Pegadaian. Pertamina juga Perum Pertamina. Telkom Indonesia itu namanya Perum Telkom. Garuda itu saya lupa, sebelum Garuda Indonesia itu bukan namanya Garuda Indonesia. Dia ada perumnya. Ya. Ini semua adalah awalnya itu adalah perum. Setelah itu berubah jadi Persero. Tujuannya apa? Pasti ada tujuannya. Supaya kayak tadi saya bilang menjadi contoh atau penggerak. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Pak, kenapa Pertamina termasuk Persero tetapi tidak listing di BI? Ya, bagus. Dia itu masih Persero tertutup. Kevin Ryan, dia itu masih Persero tertutup. Jadi dia tidak masuk ke Persero terbatas. Itu yang tadi saya jelaskan ke Marisa. Jadi dia tidak masuk ke BI karena dia masih Persero tertutup. Jadi kebanyakan sahamnya masih dimiliki oleh negara. Tapi dia sudah ubah dari bentuk Persero. Karena kapasitas Persero itu lebih besar daripada Perum. Itu tujuannya kenapa diubah, salah satu tujuan dari Perum ke Persero. Oke, yang lainnya. Bagus nih pertanyaannya. Yang lain ada pertanyaan lagi selain Kevin? Nah, sistematika keuangan dari Perum. Ini juga akan masuk ke bagian tugas dan ulangan. Pertama, pendapatan dari perusahaan. Sampai tahap ini nanti dikurangi beban, dapat namanya laba ditahan. Nanti perusahaan dana masuk ke, kalau jadi gini ceritanya. Oke, kita biarkan dulu dia bergerak. Oke, jadi pendapatan dari perusahaan, kita kurangi beban kan dapat laba. Nah, apa sih laba ditahan selama ini? Jadi kalau kalian pernah dengar laba ditahan adalah laba yang belum dibagikan. Ya, dibagikan kepada siapa, Pak? Dibagikan kepada perusahaan atau pemegang saham. Jadi ceritanya adalah pendapatan dari perusahaan kita kurangi laba, maka disebut dulu laba ditahan. Sampai laba ditahan di ngapain, Pak? Sampai laba ditahan, kita perlu lakukan namanya RUPS. Kita perlu lakukan namanya RUPS, rapat umum pemegang saham. Di rapat umum pemegang saham kita ngapain aja, Pak? Kita bahas. Jadi tujuan utamanya adalah bahas dulu. Perlu reinvestasi berapa? Reinvestasi adalah uang dari laba ditahan diinvestasikan kembali kepada perusahaan. Itu adalah reinvestasi. Ya, itu adalah reinvestasi. Di mana jelas pasti pegawai atau bagian keuangan dari perusahaan akan menjelaskan kepada pemegang saham. Direkturnya akan jelaskan kepada pemegang saham. Ini loh Pak, kami butuh 98% dari laba ditahan untuk diinvestasi tahun ini. Tujuannya ini, alasannya ini, dan ini. Jelas. Kita nggak perlu bahas terlalu dalam dong, ya. Karena jelas sebuah perusahaan kalau sudah mengajukan sebuah proposal pasti punya alasan, argumen yang kuat, pasti sudah punya dorongan yang lainnya, segala macam. Setidaknya mereka punya tujuan awalnya gitu loh ya. Jadi misalnya kalau perusahaan mau diinvestasi 98%. Berarti sisa 2% dong. Sisa 2%. Kalau sisa 2% nanti dikasih ke siapa, Pak? 2% ini akan dikasih ke pemegang saham yang selama ini disebut dengan dividen. Dividen itu adalah hasil laba dari perseroan terbatas yang dibagikan kepada pemegang saham. Dibagi berdasarkan apa, Pak? Dibagi berdasarkan jumlah saham. Jadi kalau Anda punya jumlah sahamnya lebih besar, ya dividennya pasti lebih gede dari 2% itu. Dari 2% itu aja. Pak, 2% kecil dong, Pak. Iya.
2% kecil. Tapi kan kalian perlu tahu, kalau contohnya kayak, saya ke contoh ya, keuntungan BBCA aja berapa ya tahun ini? Saya lupa kemarin saya ada buka. Saya lupa kemarin saya ada download. BBCA itu kemarin aja kalau ketika saya fundamental kemarin laba bersih dari 28 triliun. Itu ada laba dari BBCA. 28 triliun kali aja. 28 triliun kalian kalikan aja 2%. Berarti sudah dapat 0,56 M. Bukan lah. 560 M. Untuk dibagikan. Ya. Kalau kalian punya sekitar 1% aja, kalian udah dapat 5,6 M. Kalau punya 1% dari BBCA. Ya, kalau punya 1% dari BBCA. Karena BBCA itu lumayan mahal. Bahkan hari ini aja BBCA itu sudah 34.000 apa tadi saya lihat? 34.125 rupiah. 34.125 rupiah per lembar. Pak, cara beli gimana? Cara belinya adalah satu lot. Satu lot itu adalah 100 lembar. Nah, kalikan aja 34 kalikan 125 kalikan 100 lembar. Berarti sudah dapat 3, 4, 1, 2, 500. Jadi kalau mau punya satu lot aja dari BBCA, itu sudah 3.425.000. Nah, kalau Anda perlu tahu jumlah saham beredar di BBCA itu sekarang itu sudah 24 miliar lembar. Sudah 24 miliar lembar. Sudah 24 miliar lembar. Jadi kalau satu pagi 24 miliar, kalian hanyalah sekecil kertas debu malahan. Kalau debu itu kalau debu dayanya debu itu. Ya. Jadi itu salah satu contohnya. Oke, sampai sini pertanyaan dulu. Halo, ada pertanyaan? Oke, sengaja minggu ini saya